Yakub menjadi kaya dengan kecerdikannya. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, Yakub berkata kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat asalku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, dan biarkan aku pulang, sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu." Namun Laban berkata kepadanya, "Kiranya aku mendapat kemurahan hatimu. Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Katanya lagi, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku telah bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam pemeliharaanku. Sebab harta milikmu hanya sedikit sebelum aku datang, tetapi sekarang telah bertambah sangat banyak, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, kapankah aku dapat berusaha untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau mengembalakan kambing dombamu lagi dan menjaganya, asal engkau menyetujui hal ini bagiku. Hari ini aku akan lewat dari antara segala kambing dombamu. Aku akan memisahkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik atau bertutul-tutul, setiap yang hitam di antara domba-domba, setiap yang bertutul-tutul, dan setiap yang berbintik-bintik di antara kambing-kambing. Itulah upahku. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Semua yang tidak berbintik-bintik atau bertutul-tutul di antara kambing-kambing, dan semua yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu telah kucuri." Kemudian kata Laban, "Baik, jadilah seperti perkataanmu itu." Lalu pada hari itu juga Laban memisahkan kambing-kambing jantan yang berloreng-loreng dan bertutul-tutul, dan segala kambing betina yang berbintik-bintik dan bertutul-tutul, yaitu segala yang ada warna putih pada badannya, serta semua yang hitam di antara domba-domba. Lalu ia menyerahkan semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak sejauh 3 hari perjalanan antara dia dan Yakub. Sementara Yakub tetap mengembalakan kambing domba yang tersisa. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon berangan. Ia mengupas kulit dahan-dahan itu menjadi loreng-loreng putih sehingga kelihatan bagiannya yang putih. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, tempat minum, tepat di hadapan kambing domba itu yang datang minum. Biasanya kambing domba itu kawin pada waktu datang minum. Jika kambing domba itu kawin dekat dahan-dahan itu, anak yang dilahirkannya berloreng-loreng, berbintik-bintik, dan bertutul-tutul. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, lalu menghadapkan kawanan kambing domba itu kepada yang berloreng-loreng dan kepada semua yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia memperoleh kawanan hewan bagi dirinya sendiri, dan tidak menempatkannya di antara kambing domba Laban. Setiap kali apabila kambing domba yang kuat hendak kawin, Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya kawin dekat dahan-dahan itu. Namun, bagi kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu. Jadi, hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Demikianlah laki-laki itu menjadi kaya raya, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Yakub dan keluarganya lari dari Laban. Kedengaranlah kepada Yakub, anak-anak Laban berkata demikian, "Yakub telah mengambil semua harta milik ayah kita, dan dari harta milik ayah kita lah ia mengumpulkan seluruh kekayaannya." Kelihatan pula kepada Yakub dari air muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Aku akan menyertai engkau."
Lalu Yakub menyuruh orang memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Ia berkata kepada mereka, "Aku telah melihat dari air muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah terhadapku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Kamu sendiri pun tahu bahwa aku telah bekerja pada ayahmu dengan segenap kekuatanku. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Namun Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Apabila ia berkata, yang berloreng-loreng akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng. Demikianlah Allah merenggut ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada musim kawin kambing domba, dalam mimpi aku melayangkan pandang dan melihat bahwa kambing domba jantan yang menjantani kawanan itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul. Malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, "Yakub." Jawabku, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Layangkanlah pandangmu dan lihatlah bahwa semua kambing domba jantan yang menjantanin kambing domba itu berloreng-loreng, berbintik-bintik dan bertutul-tutul, sebab telah kulihat semua yang dilakukan Laban kepadamu. Akulah Allah yang di Betel, tempat engkau mengurapi tugu itu dan bernasar kepadaku. Sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu." Lalu jawab Rahel dan Lea kepada Yakub, "Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami dianggapnya orang asing karena ia telah menjual kami? Juga uang yang untuk kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi seluruh kekayaan yang telah direnggut Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Jadi sekarang lakukanlah segala yang difirmankan Allah kepadamu." Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Kemudian ia menggiring semua ternaknya, segala yang telah diperolehnya, yakni ternak miliknya yang diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Adapun Laban sebelumnya telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Yakub pun mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Ia pun lari dengan seluruh harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, lalu berjalan menuju pegunungan Gilead. Laban mengejar Yakub. Pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari. Dengan membawa sanak saudaranya, ia mengejar Yakub sejauh 7 hari perjalanan, sampai ia berhasil menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam, Allah mendatangi Laban, orang Aram itu, dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, "Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub." Lalu Laban sampai kepada Yakub. Sementara itu, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Laban dan sanak saudaranya juga telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Kata Laban kepada Yakub, "Apa yang kau lakukan ini? Engkau telah mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan seperti tawanan perang. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku melepas engkau pergi dengan sukacita dan nyanyian, dengan iringan rebana dan kecapi? Engkau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk mencium anak-anakku perempuan dan cucu-cucuku. Engkau telah bertindak bodoh. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi tadi malam Allah ayahmu berfirman kepadaku, 'Awas, jangan sampai engkau berbicara sembarangan terhadap Yakub.' Sekarang, kalau memang engkau harus pergi karena sangat rindu pada rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri ilah-ilahku?" Jawab Yakub kepada Laban, "Aku takut, karena pikirku,
Jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu dariku. Namun, siapa yang kau dapati menyimpan ilah-ilahmu itu, janganlah dibiarkan hidup. Periksalah di hadapan saudara-saudara kita apa saja yang ada padaku, dan ambillah milikmu. Yakub tidak tahu bahwa Rahelah yang mencuri terafim itu. Laban pun masuk ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua hamba perempuan itu. Tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi ia tidak menemukan apa-apa. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Jangan marah, tuanku, karena aku tidak dapat bangkit di hadapanmu, sebab aku sedang haid." Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemukan terafim itu. Hati Yakub pun menjadi panas dan ia menentang Laban. Kata Yakub kepada Laban, "Apa kesalahanku, apa dosaku, sehingga engkau memburu aku? Engkau telah menggeledah seluruh barangku. Sekarang apa yang kau temukan dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di hadapan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka memutuskan antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan yang jantan dari antara kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ternak yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Ternak yang dicuri orang, baik di waktu siang maupun malam, selalu kau tuntut dariku. Aku dimakan panasnya siang dan dinginnya malam, dan tidur menjauh dari mataku. Selama 20 tahun aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu selama 14 tahun untuk mendapat kedua anakmu, serta 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan kau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah sekarang engkau membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan semua yang kau lihat di sini adalah milikku. Apakah yang dapat kulakukan sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang mereka lahirkan? Sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau." Jadi, Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Yakub berkata kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Mereka pun mengambil batu dan membuat timbunan. Kemudian mereka makan di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, sedangkan Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan engkau pada hari ini." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menyia-nyiakan anak-anakku, atau jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang bersama kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Laban berkata pula kepada Yakub, "Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau, dan kau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan niat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah leluhur mereka, kiranya menjadi hakim antara kita." Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya.
Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi, Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pulang ke tempat tinggalnya.